Sebuah ikon baru keagamaan resmi hadir di kawasan Riverwalk Island Peak 2, yakni Masjid Al-Ikhlas Riverwalk Island Peak 2. Masjid ini telah diresmikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan dihadiri langsung oleh Sugianto Kusuma, pemilik Agung Sedayu Group. Masjid Al-Ikhlas ini dibangun di atas lahan seluas 2.435 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1.248 meter persegi dan mampu menampung hingga 600 jamaah. Baik Pak Nono, mungkin bisa dijelaskan Pak kepada kami latar belakang dan juga visi pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini Bapak. Ya. Saya rasa hadirnya sebuah rumah ibadah di sebuah kawasan seperti ini yang sedang berkembang dan akan berisi manusia yang begitu banyak. Salah satu kebutuhan pokok adalah ibadah. Nah, representasi dari ibadah itu kan ada rumah. Ya, ada masjid, ada gereja, dan yang lain-lain. Ya, jadi masjid yang hadir di sini memang akan menampung kebutuhan yang bermukim di sini maupun yang bekerja. Nah, terutama yang bekerja ini paling banyak. Nah, ini kebetulan Masjid Al-Ikhlas ini berada di lokasi yang sangat dekat terjangkau akses oleh umat. Jadi misalnya kan mereka bekerja dari pagi, siang sampai sore. Paling tidak ada 3 waktu. Jadi pertama adalah lohor, kedua asar, dan ketiga maghrib. Nah, agar mereka habis sholat, mereka balik lagi bekerja. Jadi terjangkau, itu yang pertama, kebutuhan itu. Kemudian masjid ini bermakna bukan sekedar untuk ibadah, sholat, urusan hanya umat dengan Sang Pencipta, tapi juga secara horizontal, sosial. Ini juga menggambarkan bahwa agama Islam ini juga menganut ada yang bersifat sakral ke atas, vertikal, dan kemudian sosial. Nah, dan memang dengan Islam membawa rahmat lil alamin itu sangat tepat. Nah, dan juga bahkan ini bisa dikembangkan masalah budaya, pendidikan, bisa juga di masjid seperti yang digambarkan oleh Pak Menteri tadi menurut keteladanan Nabi Muhammad. Oke, baik. Nah, untuk arsitekturnya ini luar biasa Pak, unik sekali. Kenapa memilih konsep Islamic Classical Architecture dengan inspirasi Ottoman dan juga Timur Tengah ini Pak? Begini, kalau kita bicara tentang Islam tentu kita pasti akan melihat dari mana ya sumber aslinya, ya terlahir di Timur Tengah, dan kemudian juga kegiatan ritual misalnya haji dan umroh juga ke sana. Jadi rata-rata masjid itu memiliki ininya ke sana. Jadi pola atau ya dalam arti bangunan-bangunan yang bernuansa keagamaan Islam itu pasti ke sana. Nah, kita memilih kali ini adalah yang ke Turki. Karena Turki juga negara yang ada di sana cukup lama, dia 200 tahun dia menguasai jazirah yang ada di sana, sehingga peradaban Turki itu ada di mana-mana. Nah, kita kali ini ke sana. Ya, baik, terakhir Pak dari kami, kegiatan apa saja yang nantinya akan dihadirkan di Masjid Al-Ikhlas ini Bapak? Iya, tadi itu samping ibadah nanti kan ada pendidikan, kemudian tentang keagamaan, bahkan juga yang lain. Dan kemudian ada misalnya lomba-lomba, misalnya tentang, dan saya lebih juga karena mengajarkan toleransi. Ya, salah satu yang bersifat sosial tadi itu adalah adanya toleransi seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga masjid ini juga harus memiliki akses ke arah itu. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk kemanusiaan. Pembangunan Masjid Al-Ikhlas sendiri dimulai dengan pemancangan perdana pada 7 Maret 2025 dan kini telah resmi digunakan sebagai sarana ibadah sekaligus pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Dengan diresmikan masjid ini, diharapkan dapat menjadi ruang ibadah yang nyaman,
serta simbol harmoni keagamaan di kawasan Riverwalk Island Peak 2.